Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para kiai, ustad lan ustadzah, para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para remaja, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita buka pengajian kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hafalan kita ulangi lagi ya. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, wa a'udzu bika min syarri ma shana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u laka bi dzambi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita meneruskan kajian kita yang kemarin tentang kurban. Tapi sebelum saya menyampaikan ini, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah berkat doa panjenengan sedaya, pesantren kita tahun ini terpenuhi sesuai kuota. Santrinya 15 full. Dari Magelang itu 4 orang, selebihnya dari luar daerah. Ada yang dari NTT, dari Mamuju Sulawesi, ada sampai Tapanuli Selatan. Nah, ini 15 orang full. Nah, ini mudah-mudahan minggu-minggu ini dalam perjalanan
Mohon doanipun dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan selamat sampai di tempat kita ini, dan ini adalah awal yang baik bagi kita semua. Ini kabar yang baik. Ternyata antusiasme ya dari umat, dari masyarakat begitu luar biasa, dan juga kerja dari teman-teman di Samba ini begitu luar biasa. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ini awal yang baik. Mudah-mudahan tahun depan kalau kita buka yang putri juga, insya Allah paling tidak ya minimal itu 50 minimal kalau kita buka yang putri juga itu, insya Allah tahun depan mudah-mudahan kita sudah ada. Dan ini sudah membuktikan 4 orang dari Magelang. Jadi 4 orang dari Magelang, Bapak Ibu sekalian. Selebihnya dari luar daerah. Dari Gunung Kidul, dari mana ya itu ya? Dari Jakarta, Tangerang, ya, dari Mamuju, Sulawesi, Tapanuli Selatan, NTT, wah kan heboh Bapak sekalian. Ini kabar gembira ya. Tinggal nanti yang 15 santri itu kita rawat dengan baik, itu menjadi syiar. Rawat kita dengan baik, bahasa Inggrisnya kita openi, bahasa Arabnya kita openi, tahfidnya kita openi, jadi. Pokoknya kalau tahun pertama itu sukses, tahun kedua, ketiga ringan. Yeah. Tahun pertama sukses, tahun kedua, ketiga itu ringan. Karena pengalaman saya begini, Bapak. Dulu saya itu kan juga pernah nyantri, dan saya itu generasi pertama MAPK, Madrasah Aliyah Program Khusus Kementerian Agama, beasiswa full. Ya ceritanya pun gini kok, tahun pertama menika ustadzipun nggih berjuang sungguh-sungguh tenan. Tapi sukses, bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Arabnya bagus, tahfidnya bagus. Tahun kedua kita dipasrahi untuk membimbing adik-adik kelas. Ustadznya tinggal memantau. Karena kita sudah sukses, sudah bisa nangani itu mufrodat, kosakata bahasa Inggris itu yang ngasihkan itu santri-santri senior kepada yang junior. Tahfidz yang memantau tidak lagi ustadz. Tahfidz yang memantau itu adalah yang senior. Cepat sekali begitu. Wah, ternyata itu sukses Bapak Ibu sekalian. Pokoknya modalnya tahun pertama itu sukses, tahun kedua mudah, lancar. Tetapi kalau tahun pertama itu gagal, ya tahun pertama itu gagal, ngopeni tahun pertama gagal, tahun kedua lebih sulit. Ya, lebih sulit. Nah, begitu. Makanya nanti kita ini tangani dengan baik begitu ya. Fa insyaallah Bapak Ibu sekalian. 15 orang itu enggak terlalu banyak, sedengan. Oke. Sedengan. Itu untuk bisa mensukseskan 15 orang itu insyaallah bisa itu. Bisa. Yang penting bahasa Inggrisnya intensif, bahasa Arabnya intensif. Jadi begitu. Alhamdulillah ini cukup baik nih sambutannya. Ya ini karena berkat ya tim yang luar biasa menika. Mas Dina, Ustadz Alif itu kerjanya luar biasa itu. Dan teman-teman yang lain itu. Alhamdulillah. Termasuk Mas Kepala Sekolah, Mas Giri, ya begitu. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian itu nanti ya untuk tahun pertama 15 orang, nanti tahun kedua bisa 50 orang, tahun ketiga bisa 100 orang. Itu cita-cita harapan kita.
Dulu juga di SD Muhammadiyah Inovatif Mertoyudan juga sama menika. Anak saya menika masuk pertama kali menika SD-nya itu ndelep ora enek siswanipun. Dah anak saya masukkan. Kula titip tak masuk ke anakku, yang penting SD-ne diopeni tenanan. Pertama masuk menika 11 orang. Itu sudah dikasih beasiswa full, itu ada yang daftar Bapak Ibu sekalian. Sekolah dikasih tas, dikasih seragam gratis. Orang enek sing daftar. Saking mesakne, aduh ini gimana sedungo. Pokoknya tahun pertama diolah, diopeni tenanan. Tahun kedua mulai Bapak Ibu sekalian. Dari 15 orang menjadi 25 orang. Tahun berikutnya 30 atau berapa begitu. Sekarang nolak. 2 kelas. Karena ruangannya nggak cukup nih. Alhamdulillah sekarang SD Inovatif Mertoyudan itu menjadi RSD terbaik wonten Mertoyudan. Itu selama 6 tahun sudah sukses. Anak saya itu lulusan yang pertama program inovasinya itu tadi, inovatifnya itu. Yang saya daftarkan wonten pesantren menika. Pertama kalinya juga. Yes, mudah-mudahan ini kita merintis bersama Bapak Ibu sekalian. Kita doa bersamalah. Yes, mudah-mudahan napa wonten sambak menika nanti betul-betul wis doane para sesepuh menika insyaallah dengan doa panjenengan sedoyo insyaallah bisa kita sengkuyung bersama. Ya, bisa kita sengkuyung bersama. Nah ini ya teman-teman dari dari Sambak niki luar biasa, Mas Dina, Mas Giri, Ustadz Alif dan lain-lain ini giat ya bermain di media sosial juga. Saya lihat itu postingan itu tiap minggu mesti ada. Wonten Facebook, wonten apa. Saya cuma ini aja tagging aja itu. Saya ikut nyebarkan aja itu. Tapi aktif, alhamdulillah itu dibaca banyak orang. Bukan hanya Magelang tapi juga luar Jawa. Dan ternyata betul yang daftar kan banyak kan luar daerah. Magelang cuma 4. Yang selainnya adalah luar daerah. Nah ini memang begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lemah di media sosial ya kita lemah. Nah, ini membuktikan kerja teman-teman semua dari Sambak menika bukti bisa mewujud begitu. Insya Allah saya melihat dengan suasana SMP-nya sekarang juga sudah bagus begitu ya, banyak bantuan juga. Sumringah dan lain sebagainya. Insya Allah nanti semakin sumringah, guru-gurunya nanti semakin semakin sumringah juga, semakin gembira di dalam di dalam mendidik anak-anak itu. Insya Allah dengan kegembiraan itu ya, dengan hati yang lapang, kegembiraan, semuanya senang, insya Allah keberkahan menikah akan semakin luas. Karena kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Niki Bapak Ibu sekalian, kita mohon dukunganipun untuk kedepannya. Termasuk kalau panjenengan punya putra, wis gak usah disekolahkan jauh-jauh. Disekolahkan wonten Sambak kemawon. Pengen nyantri mangke gak usah jauh-jauh. Wonten Sambak kemawon. Insya Allah kalau kita urus dengan baik, itu insya Allah akan luar biasa. Dulu saya waktu di MAPK ngoten niku Bapak Ibu sekalian. MAPK itu waktu saya ikut lomba bahasa Inggris menika. Karena juara, kalau nggak salah juara 2 kompetisi tingkat provinsi, juara 2 saya. Saya pidato bahasa Inggris juara 2 Bapak Ibu sekalian. Ditakoni, dari mana MAPK? MAPK itu apa? Mboten ngertos. Lah udah-udah make anak-anak SMP menika
niku ikut lomba bahasa Inggris, memenangkan. Dari mana? Samba. Samba itu di mana ya? Akhirnya terkenal betul Bapak Ibu sekalian. Nah itu mencari sekolah itu tidak harus jauh-jauh, tapi kalau sekolah itu kita seriusi, kita garap tenanan, wah insya Allah walaupun itu sedikit nanti akan berkualitas dan itu nanti akan dilihat oleh banyak orang. Akhirnya yang daftar ke MAPK itu walah gerudukan Bapak Ibu sekalian. Tiap tahunnya itu saking kemudian terkenal. Nah, sekarang nggak main-main, sekarang masuk MAPK, sekarang dibuka lagi tuh MAPK itu ya, karena percontohan dari Menteri dulu Pak Munawir Sazali dan cacat begitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca di dalam hadis ini apa? Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku ngendika faqala arba'un la tajuzu fi dhahaya, ada 4 golongan hewan la tajuzu fi dhahaya yang tidak boleh untuk berkurban. Yang pertama adalah al-aura. Al-aura menika PC napa nggih? Buta nggih? Buta. Ya, buta sebelah. Al-bayyinu auruhu, buta dan nyata betul butanya itu. Nah itu al-bayyin, nyata-nyata buta niku. Kemudian yang kedua adalah al-maridatu, sakit. Yang jelas sakitnya. Al-bayyinu maraduhu, dan sakitnya itu jelas ketok tenanan, parah. Maka kemarin saya ikut webinar dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah menika terkait dengan PMK, penyakit mulut dan kuku ya. Nah, mereka kan lagi mewabah di mana-mana. Nah, kalau hewan yang dibeli kemudian kok kena penyakit mulut dan kuku yang sudah parah sekali nggih mboten pareng. Tetapi kalau masih dalam biasa saja raketok tapi itu sudah terjangkit disembelih nggih mboten napa-napa. Itu keterangannya ngoten niku. Karena apa? Karena ghairul bayyin. Dan penyakit mulut dan kuku itu katanya itu tidak terlalu berpengaruh terhadap daging begitu. Dan tidak membahayakan juga bagi manusia. Kecuali kalau yang sudah parah berpengaruh ke kualitas daging, itulah yang kemudian tidak diperkenankan. Begitu kemarin saya mengikutinya. Tentu dalam kaitan ini adalah ya penjelasan dari dokter hewan. Nanti dimintakan opini, pendapat. Kalau dokter hewan itu tidak merekomendasikan untuk disembelih, maka kita tidak boleh menyembelihnya. Tetapi kalau dokter hewan itu masih bisa merekomendasikan untuk menyembelihnya, maka kita terus untuk kemudian menyembelihnya. Itu dari yang saya ikuti kemarin, ngoten niku. Itu yang kedua ya. Al-maridah al-bayyinu maraduhu. Kemudian yang ketiga adalah al-arja'u al-bayyinu dhul'uha. Pincang, al-arja, ya, dan jelas kepincangannya, ya, dan ya kan. Kemudian yang selanjutnya adalah al-kasiratu, ya, allati la tunki, gitu ya, itu kotor binatang yang kayak kurus ketok kotor banget itu nggih mboten parang, mboten angsal untuk kemudian dijadikan kurban begitu. Nah ini begitu kalau kita lihat di dalam hadis ngoten niku nggih Bapak Ibu sekalian.
Kemudian hewan yang disembelih sehat, dalam kondisi sehat dan gemuk, ini kebalikannya. Oke, dalam kondisi sehat dan gemuk. Ya, kondisi sehat dan gemuk itu ya nampak dari penampilan hewan yang bergas, gitu kan? Juga bulunya juga nampak kemilau, sehat, ngoten. Tanduknya masih utuh, dan lain sebagainya. Ini di dalam beberapa hadis disebutkan umpamanya dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsaini amlahaini akronaini. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkorban dengan 2 kibas. Ya. Lanang amlahaini berwarna amlahaini putih kehitaman. Ya. Amlahaini putih kehitaman. Putih yang ada hitamnya ngoten niku nggih. Nggih. Akronaini yang bertanduk loro tandukipun. Nah itu menandakan bahwasanya bagus, binatangnya itu bagus, sehat begitu. Kalau potol salah satu tanduknya tidak, ampun dibeli begitu. Jadi kalau bertanduk yang utuh dua-duanya masih bertanduk. Tetapi ngeten Bapak Ibu sekalian, memang bertanduk dan tidaknya itu bukan menjadi persyaratan utama. Tetapi itu menandakan bahwasanya sehatnya binatang kambing itu ataupun sapi itu begitu. Karena ada kambing yang tidak bertanduk ada. Besar tidak bertanduk itu gimana untuk korban? Itu ya nggak apa-apa, begitu. Saya pernah dulu beli kambing Wonosoboan, itu kan bertanduk nih. Itu tapi besar sekali. Wah, ini untuk korban mantap. Saya beli itu, ya, biri-biri itu, ya nggak apa-apa. Jadi tanduk itu untuk menandakan saja bahwasanya tanduk yang masih utuh 2 itu berarti kambingnya itu adalah sehat. Begitu. Kemudian hadis yang lain disebutkan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam amara bikabsin. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan bikabsin untuk berkorban dengan 1 kibas, 1 kambing akrona yang bertanduk, yata'u fi sawadin. Yata'u itu jalan, maksudnya jalan itu kakinya itu hitam. Yata'u fi sawadin, jalan dengan kaki hitam, maksudnya berkaki hitam. Wayabruku fi sawadin. Wayabruku maksudnya yabruk niko niki napa delosor. Niki yabruk. Nah, maksudnya yabruk niko perutnya hitam. Kakinya hitam, yabruk. Jadi delosor menika. Maksudnya kakinya menika ingkang hitam. Wayang duru fis sawadin, melihat dengan hitamnya, maksudnya matanya itu wonten warna hitamipun. Berkacamata. Tapi mahal itu. Oke. Nah ini sebagai indikasi ya ketok apik gitu loh. Jadi hewan yang disembelih itu menyimbolkan bagus dari sisi penampilan, ngoten niku lho. Tidak harus begitu. Jadi dari sisi penampilan iki yo apik. Itu yang dimintakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi semangatipun ngoten niku. Jadi terkait dengan masalah simbol-simbol begini tidak harus begitu. Itu sebagai suatu penanda bahwa binatang kurban yang kita sembelih itu memang betul-betul berkualitas bagus.
Kemarin kan kita sudah utarakan bahwa ya apa namanya, yang namanya berkorban itu kan kita mencari yang terbaik. Fa insya Allah. Kalau kita itu yang mencari yang terbaik itu insya Allah, karena kita ketaatan memberikan yang terbaik, Allah akan memberikan juga sesuatu yang terbaik untuk kita. Begitu. Kemudian faqala laha fa'utiya bihi liyudhahiya bih. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'utiya bihi, didatangkan kepadanya ya kambing itu liyudhahiya bihi, untuk kemudian dikorbankan. Faqala laha, kemudian beliau itu ngendika kalih garwanipun Siti Aisyah, ya Aisyah, halumi al-mudiyah. Halumi, Aisyah, bawakan kepadaku pisau al-mudiyah. Sumakala, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, ishadhiha, ya itu ditajamkan sedikit pisaunya itu bi hajarin, dengan batu itu. Fa'alat, kemudian Aisyah itu ngesek itu, melakukan gesek itu pisaunya itu. Suma akhoda, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad ngambil pisau itu. Wa akhodal kapsa, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad mengambil kambingnya. Fa'ad ja'ahu, kemudian ditidurkan kambingnya. Summa zabahahu, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya. Summa qala, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad berdoa bismillahi, dengan nama Allah. Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah, min Muhammadin, ini dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tsumma dhaha bihi, kemudian Kanjeng Nabi menyembelih. Ya, ini salah satu doa juga nih, okay? Doa yang bisa kita yang bisa kita panjatkan pada saat kita berkorban. Bismillahi Allahumma taqabbal, min siapa? Min Ahmad, min siapalah begitu ya. Min Rahmat, min ini gitu. Dan seterusnya. Nah, itu salah satu doa yang bisa kita panjatkan pada saat berkorban. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, cukup umur untuk korban. Terus berkorban nggih, cari yang sudah berumur. Biasanya pun kalau kita orang Jawa niku cari yang poel ngoten nggih. Biasa pun. Nggih. Nah ini dalam hadis disebutkan adalah Kanjeng Nabi pernah mengendika, la tadbahu ila musinnah. Janganlah kalian itu menyembelih atau berkorban illa musinnah, kecuali dalam keadaan musinnah. Sudah masuk umur. Okay. Musinnah menika, Bapak Ibu sekalian, menurut keterangan para ahli fikih bahwa kalau sapi disebut musinnah itu telah berumur 2 tahun minimal. 2 tahun masuk 3 tahun. Onta telah genap 4 atau masuk 5 tahun. Nah ini. Kalau kambing 1 tahun. Nah itu kambing 1 tahun masuk 2 tahun, itu musinnah. Begitu. Okay. Illa ayyasura alaikum, kecuali kalau kamu dalam keadaan kesulitan. Cari hewan ternak ki angel, kesulitan. Maka apa? Fatatbahu jaza'ah, maka sembelihlah jaza'ah. Ya. Jaza'ah itu apa? Yaitu biri-biri, niki biri-biri nggih. Atau domba nggih.
Biri-biri atau domba yang umurnya 6 bulan sampai 1 tahun itu namanya jadah. Kurang 1 tahun, antara 6 bulan sampai 1 tahun. Itu khusus yang domba, bukan kambing loh ya. Nggih. Domba menika Gibas. biri-biri menika gembel. Menawi kacang, kambing kacang menika Jawa menika. Nggih, niku lho. Kambing kacang maksudnya yang itu yang bukan ya. Kalau kambing kacang kan 1 tahun 6 bulan itu masih ketok cilik. Niku dipun bareng ketinggasan menawi sampun umur tahun menawi kacang. Nggih. Niku. Kalau yang apa namanya gembel atau biri-biri itu biasanya akan lebih cepat. Nggih. Lebih cepat niki. Niki kalau kita mengalami kesulitan niku nggih berkorban dengan jadaah itu angsal. Tapi kalau masih dapat kelonggaran cari kambing yang musinah umur 1 sampai 2 tahun itu dapat, ya itulah. Saya kira kok sekarang ya gampang nih cari ngoten niku gampang. Kalau di Magelang saya kira nggak ada masalah. Banyak peternak di mana-mana itu biasanya ada ini tempat ini apa namanya jual kambing itu di pinggir-pinggir jalan ini kathah. Nggak terlalu sulit nih kok. Nah ini cukup umur. Kemudian yang keempat adalah jumlah peruntukan hewan kurban. Dalam hadis disebutkan bahwa unta menika 7 orang sampai 10 orang. Sementara kalau sapi ataupun kerbau itu 7 orang. Jadi bisa digunakan untuk 7 orang. Sementara seekor kambing untuk 1 orang. Begitu. Ini dalam keterangan hadisnya mengkoten niku. Nah, 1 orang menika maksudipun bisa juga diatasnamakan satu orang 1 keluarga. Begitu. 1 orang 1 keluarga. Begitu. Jadi maksudipun ngoten niku. Jadi 1 orang 1 keluarga maksudnya. Gitu. Kemudian batas waktu kurban. Nah, kemarin sudah saya jelaskan niki ada keterangan hadisnya bahwa waktu kurban menika adalah fi ayyamin nahr. Dalam surat Al-Hajj itu disebut dengan fi ayyamin ma'lumah. Pada hari-hari yang tertentu. Maksudnya adalah ayyamun nahr, yaitu yaumi id dan ayyami tasyrik. Nah, begitu. Jadi begitu. Jadi 4 hari ya, tanggal 10, 11, 12 dan 13. Dan tanggal 10 itu pun batasannya adalah setelah sholat. Setelah sholat. Tanggal 13 pun itu sampai asyar. Ngoten. Jadi tidak lebih daripada itu. Maka ketika seseorang itu menyembelih di luar waktu itu, maka dianggap bukan kurban, tapi dianggap sebagai sedekah biasa. Nah ini kan nanti kan terkait dengan apa namanya perbedaan Idul Adha. Loh gimana Pak umpamanya ada orang yang kurban tempat kita, tapi dia itu sholatnya hari Ahad bukan hari Sabtu pripun? Ya kita nyembelihnya pas hari tasriknya menika bukan pas hari nahrnya. Karena dia belum sholat. Kita nunggu setelah dia itu sholat. Kan waktu penyembelihan itu kan pada hari apa namanya? Id dan tasyrik itu kan jangka waktu untuk menyembelihnya. Kalau terjadi perbedaan terkait dengan masalah Idul Adha itu tadi, kalau yang bersangkutan kok sholatnya hari Ahad, maka kita menyembelihnya ya pas hari Ahad ataupun hari Seninnya. Pokoknya pas hari tasriknya, bukan sebelum dia itu melaksanakan sholat.
Karena itu tadi, karena yang orang menyembelih sebelum dia itu sholat dianggap sebagai sodako biasa, begitu, okay? Itu. Jadi cara menyiasatinya begitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus mengambil sikap yang bijaksana, ya. Jadi kalau yang bersangkutan kok umpamanya sholatnya hari Ahad, ya kita sembelihnya hari Ahad. Kan ada juga kan orang yang nitip ke korban tempat kita, itu kan, walaupun kita adalah sholatnya hari Sabtu. Jadi kita harus mengambil sikap yang bijaksana dalam hal ini. Umpamanya itu satu sapi 7 orang, yang 6 itu sudah sholat semua, tapi yang satu belum, itu kita juga menunggu yang satu itu. Kita nyembelihnya maunya hari Ahadnya. Tapi itu biasanya sering kami sholat bareng biasa nih. Kita mengambil sikap yang terbaik, gitu. Pokoknya dalam hal sholat, umpamanya kita sholatnya umpamanya hari Sabtu, ya ada yang sebagian yang korbannya kok, kemudian ada yang sholat hari Ahadnya, ya udahlah kita menyembelihnya hari Ahad. Itu menyikapi perbedaan supaya bijaksana. Jangan sampai kemudian nanti ada asumsi, waduh ini saya kan belum sholat, saya belum nggak sah korban saya, kan begitu. Nah begitu. Jadi waktu penyembelihan menikah ada 4 hari menikah, sehingga kita mewadahi bagi saudara-saudara kita yang nitip kurban tetapi sholatnya berbeda dengan kita. Kita harus mengambil sikap yang arif dan bijaksana. Berikutnya masih tadi waktu mau menyembelih itu menyebutkan nama yang tapi biasanya kalau kita itu sebelum istilahnya sholat id itu sudah biasa diumumkan si korban itu A, B, C dan sebagainya, itu sudah cukup apa diulang lagi? Boten, pas doa nipun niku. Pas doa nipun sebelum disembelih, ini kan yang jazar menika, petugas penyembelih menika kan mengucapkan doa bismillahi. Ini kan? Laka wa alaika an rahmat an Muhammad an si Pak Sutopo, Pak Wagio, Pak ngoten niku. Berarti bawa catatan nggih. Nggih, harus catatan. Nggih. Dalam menawi napa niku menyembelihan wonten ing tempat piyambak, wonten ing daerah Madukara, yang niku berarti keranten menika pedamelan niku sangat kathahipun. Saking memanggih dalem menika perlu sangat kula dugi niku sing tukang nyembelih dugi pun wonten anggota utawi anggota. Nggih. Namung dereng ngantos sami kempal, dereng ngantos sampun dugi, kula nggih mboten saged nyebataken. Nek wonten daerah mriki sampun lama ngaten niku. Nggih. Kadang-kadang nggih kula mboten catatan nggih ngono niku. Nggih. Ngoten nggih Bapak Ibu sekalian. Niki disiapkan catatan. Dicatat diparike ingkang mau menyembelih. Sebenarnya yang lebih utama itu adalah disembelih sendiri. Kalau tidak mampu, maka kemudian baru diwakilkan. Ngoten. Jadi kalau yang diwakilkan itu ngoten niku disebut namanya Bismillahi laka wa ilaika an siapa fulan Allahu akbar baru nyembelih. Niku sing doanipun pendek, ada yang doa yang panjang. Betul. Nggih, Bapak. Menawi ingkang maos itu mboten sing nyembelih, bareng mboten meneh di sampingnya lagi kesempatan bagi sing napa sing nyembelih piyambak iki sing nika pun bawa iki nyembelih nang sinten ning sing maos niku tiyang sanes saking.
Diwakilkan. Lah itu yang menyembelih itu sudah yang mewakili. Jadi yang menyembelih menika nggih. Ngaten, betul. Nggih. Pamimpun dalem sampun ngucapaken Allah malika walaka ngan monggo dipun sebutaken tiyang ingkang korban. Nek kula mboten apa jenengan sing sesat. Kenging mboten iki. Nggih, kenging kemawon. Tapi yang keras nggih. Dari Mas itu yang keras. Ahmad siapa ngoten niku. Nggih. Di waos. Sing mas yang sana separeng. Nggih, monggo lah. Pokoknya pada saat penyembelihan menika kudu dibacakan nama-nama yang korban menika diiringi pada saat donga menika. Sebenarnya kalau lebih ringkasnya ya sebenarnya ya pas yang bawa belati itulah yang mau menyembelih itu bismillahi pokoknya laka wa alaika an tinggal disodorkan Muhammad Wagio Pak ini Allahu Akbar. Tetapi memang kalau cukup banyak menika nggih rada Lajeng dalem tasih dereng amalaken menika. nggih. Rikala nderek pelatihan penyembelihan hewan kurban. Nggih. Ingkang mboten nate kula maos niku kok kula tasih ra dijalan niku kon maca selawat Allahumma sholli ala Muhammad ini Thohir. Nggih. Niku ingkang mboten kula nate walaupun tasih jaga niku. Niku mboten dasaripun. Ha gitu. Nggih, mboten dasaripun. Mas itu. Dari yang ada dasarnya itu doa yang ini tadi. Kemudian yang kedua adalah ini doa pun itu ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma minka walaka an disebutkan namanya an Muhammad Ahmad Pak Wagio Pak siapa bismillahi wallahu akbar tes begitu niki doa ingkang panjang niki sing doa ingkang panjang ya. Kalau doa yang ingkang pendek niki wau nggih monggo ini bisa digunakan salah satunya atau dua-duanya. Nggih. Jane wae boten disebutake dosa apa preson. Boten Bapak, kedah dipun sebutaken, disebut. Nggih. Nanti ketika saat pengawasan wonten ing Minggu Pon wonten ing Masjid Al-Qur'an. Niku kecene wonten. Doa penyembelihan cukup maos bismillah Allahu Akbar langsung kenging mboten. Disebut namanipun yang korban. Dari siapa korban itu? Ini kan hadisnya jelas. Kanjeng Nabi Muhammad itu an Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammad Allahu Akbar. Jadi Kanjeng Nabi tidak cukup bismillahi Allahu Akbar tidak, tapi Kanjeng Nabi Muhammad maos. Ya. Ngoten, maos namanya ketika menyembelih menika. Jadi tidak cukup dengan bismillahi Allahu Akbar. Ngoten nggih? Nggih. Memang ya umpamanya sapi ya rada panjang menika. Karena 7 orang disebut nggih. Ini sapi ora dimumet. Kadang mboten apa. Nggih. Itu makanya ini ada kertas disiapkan oleh panitia atau siapa itu disiapkan dikasih nama yang rada gede-gede menika supaya pada saat dibacakan jelas. Ngoten. Ngoten nggih Bapak Ibu sekalian. Nggih. Itu misalkan 3. Nah itu apakah setiap satu lembu itu dibacakan doa itu atau bersama kan satu kali. Nggih, tiap penyembelihan setiap satu disebut namanipun per nggih. 3 misalkan 3 sapi kemudian untuk 20 orang dibacakan. Boten. Ya pada saat doanipun niku. Nggih, pada saat doanipun itu yang penting kok. Bismillahi
Umumnya begitu kan? Pada saat doa nipun menika itu menunjukkan bahwasanya jelas oh ini siapa dan seterusnya. Ya, pada saat sebelumnya itu tadi sebelum menyembelihnya itu satu per satunya itu tadi. Begitu. Nggih. Makanya kalau panjenengan biasanya pun menyembelih yang baik itu kan dikalungi nama sama nama orang ya. Itu kan salah satu fungsinya adalah ketika ketika si penyembelih itu ini punya siapa kan sudah ada namanya itu kan. Oh ini pasti punya si bapak sih. Ya, walaupun dia itu enggak hadir. Bismillahi laka wa ilaika hadza min an. Itu sudah jelas. Sabun satu siji kanggo mbeleh ditulisi dikalae. Nah, ngoten niku. Itu tujuannya bukan untuk riya, bukan Bapak Ibu sekalian. Untuk memudahkan sewaktu-waktu umpamanya yang kurban menika mboten datang, mboten rawuh pada saat itu. Ini korbannya siapa kan enggak jelas. Pun nonton tulisan. Sudah ada tulisannya di situ. Oh, ini Pak Suto di orangnya mana orang ngerti. Pokoknya ini namanya Pak Suto ini disebutkan. Nah, itu salah satu cara yang yang paling gampang. Ya itu dikasih namanya di kalung atau apa itu wonten mendo ataupun sapi ini. Itu yang paling gampang gitu. Sehingga kemudian penyembelih itu nggak nunggu itu bapaknya belum datang kok. Oh, ini tunggu dulu. Nanti ternyata orang datang. Besar nih. Sudah padahal yang tukang penyembelih itu kan bukan hanya tempat situ saja biasanya. Oh, masih tempat lana lagi gitu. Karena tenaga penyembelih itu tidak banyak yang ahli menikah. Nah itu. Jadi menyiasatinya panitia makanya harus kemudian ini dikasih namanya saja. Nanti suatu orang nggak datang yang bersangkutan maka sudah disebutlah oleh si tukang jagalnya itu tadi pada saat penyembelihnya. Itu yang paling gampangnya ngoten niku. Masih bicara lagi Ustaz. Nggih. Tadi saya nggak matur wong itu sing upamane sing siji niku urung salat ngenteni wong siji. Nggih. Niki saya ini upamane ditakoni kawon pripun sama salat pos esuk ngoten. Oke, umpamanya panjenengan ini salatnya Sabtu napa Ahad nih? Maunya saya salatnya hari Sabtu ya sudah pada saat hari Sabtu niku. Berarti saya ditakoni mawon. Nyetang rezeki mawon. Itu untuk memutuskan terkait dengan masalah korbannya yang di sebelah itu tadi. Iku kersane wangsul dan sanding intinipun. Basoli birobita. Nggih, wanhan. Nggih. Ngoten. Begitu. Itu kemarin putusan Tarjih Muhammadiyah yang saya ikuti ngoten niku. Jadi dalam rangka untuk memberikan keluasan juga ya, karena waktu korban itu kan 4 hari ya. 4 hari menikah. Dan terus kalau ada perbedaan terkait dengan masalah Idul Adha, salah satu hikmahnya itu begitu mensiasatinya begitu. Jangan sampai kok sudah berkorban tetapi tidak bernilai korban. Jangan sampai begitu. Dan, sehingga kemudian kita juga memberikan empati kepada yang berbeda dengan kita juga. Ngoten Bapak nggih? Sekedhik niku tasih masalah penyembelihan. Rene uang kebiasaan menawi penyembelihan hewan korban niku kok luput dereng sempurna niku kenging dipun sembelih malih pindah tempatipun namung hewan wau tasih dalam keadaan hayah mustaqirah. Maksudipun luput pripun? Penyembelihan menika luput gagal ora pedhot baleni klentu. Lah niku ketegasan pun kenging disembelih malih namung pindah wonten tempatipun. Mboten kok anggen penyembelihan menika lajeng pindah mriku mboten. Namung pamit mungkin sing iki lajeng pindah ngandhapipun. Selagipun menika tasih dalam keadaan hayah mustaqirah, dalam keadaan masih hidup. Dereng pecah. Intinya ngaten, yang namanya penyembelihan itu harus ihsan. Baik. Nah itu. Maksudnya pun ihsan menika adalah cara menyembelih harus baik. Makanya kemudian disiapkan glati ingkang tajam.
betul. Menyiapkan energi tenaga ingkang sae betul. Nah, begitu. Termasuk umpamanya terkait dengan masalah tali temali itu kalau panjenengan belajar itu disiapkan betul. Pokoknya panitianya yang tahu tentang masalah itu, cara merobohkannya dan lain sebagainya. Itu harus disiapkan dengan sedemikian rupa sehingga kemudian ketika pada saat penyembelih itu betul-betul bisa sempurna. Karena memang ada sapi yang lehernya panjang menika nggih. Ada kambing yang tebel bulunya menika. Itu kan nggih rada angel kalau nggak siap-siap. Makanya belatinya itu harus tajam nih. Kalau yang lehernya rendah tipis itu kan diongkel sedikit aja sudah grek patah gitu ya. Itu kan ada caranya, ada strateginya. Makanya kalau gagal menikah harus segera, jangan sampai kok kemudian menyakiti hewan menikah. Pokoknya sampai hidupnya hilang segera. Jangan sampai kok kemudian ini gagal, kita biarkan cari mesak nih. Harus segera untuk kemudian hewan itu meninggal. Oh, maksudipun masih dalam keadaan hayang mesakira sembelih gagal isih urip. Nggih. Segera untuk kemudian dieksekusi dengan sebaik mungkin. Nggih. Nggih. Nambah sedikit. Nggih. Upami wonten tiyang setri kurban ning tiyambake mboten salat Id karena sedang halangan iku sak mboten. Nggih, karena faktor halangan itu kan darurat ya. Maka dianggap dia itu telah sholat. Begitu. Jadi ini rezekinya ibu-ibu ya, halangan menikah sekalipun dia itu tidak sholat karena kebiasaanipun sholat maka dianggap sholat begitu. Tapi kalau ibu-ibu kebiasaannya orang sholat maka ya dianggap gak. Kalau yang memang tidak sholat dan tidak pernah sholat itu sama. Sah kemawon. Sah kemawon. Tapi memang ngeten Bapak Ibu sekalian, seutama-utama amal itu kan sholat. Yang lainnya itu ibaratnya kembang-kembang, pupukipun, perhiasanipun dan lain sebagainya. Begitu. Maka ya sholat itu memang ya yang paling utama tiang agama menika. Lalu bagaimana seandainya orang tidak sholat kok korban? Apakah korbannya secara syariat nggih sah? Tetapi nanti terkait dengan amal terkait dengan pahala yang ia dapatkan itu apakah nantinya itu ya terserah Allah, kita nggak ngerti tentang masalah wallahu a'lam. Tapi secara syariat menika adalah sah. Betul. Dan niku Ustaz ingkang sampun gadhahi sertifikat niku kadang-kadang dereng wonten nyembelih upaminipun menika nyembelih tadi wis di sertifikat mboten wonten nyembelih aku sama wae sing nyembelih mboten napa-napa to. Mboten. Kalau rutin dipun usahaken penyembelihan hewan kurban menika dipun usahaken dipun paringi sertifikat. Ini nek percobaanipun kula mboten asal mun memenuhi syarat sepindah tiyang Islam pengganipun lari ingkang sama gawe pengganipun memenuhi pun mangertosi dalam penyembelihan besar. Wonten syariat Islam lajeng saged penyembelihan ingkang secara napa niku? Syariat. Lajeng memenuhi syarat gadah keahlian. Nggih. Nggih niki terus saged penyembelihan secara Zulekha. Nggih. Penyembelihan secara halal. Nggih. Insyaallah sekarang sudah banyak pelatihan-pelatihan nih nggih. Generasi muda banyak yang ikut pelatihan Zulekha itu nanti bisa dipraktekkan itu ya. Pada saat nanti Idul Adha menika untuk menyembelih enggak berani menyembelih sapi diberanikan dulu menyembelih kambing. Ini yang paling ringan niku. Latihan niku. Nggih. Makanya kalau orang nggak pernah berlatih ya takut orang itu nyembelih.
Nggih, takut. Begitu. Tapi dengan pelatihan itu insya Allah bisa. Bisa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian tata cara penyembelihan tadi ya. Tadi yang pertama adalah orang yang menyembelih itu diutamakan adalah shahibul qurba. Tapi sekiranya kau tidak mampu, maka dapat diwakilkan kepada jasa atau juru sembelih ataupun orang yang bisa diamanahi untuk menyembelihkannya itu. Penyembelihan dalam Zulai. Okay. Kemudian yang kedua menggunakan alat penyembelihan yang baik, ya tajam begitu ya, dengan belati yang tajam dan lain sebagainya. Ini ya termasuk penyembelihan yang baik. Menika Bapak Ibu sekalian, ketika menyembelih menika ampun diperlihatkan dengan binatang yang mau disembelih yang lain. Jadi harus dipisahkan. Paling tidak kalau tidak begitu ditutup tempat untuk khusus eksekusi penyembelihan itu ditutup. Jangan sampai dilihat oleh binatang yang lain yang mau disembelih. Kasihan. Kadang-kadang darahnya mengalir belum disembelih kalau kasihan. Jadi kalau binatang itu melihat itu juga mereka juga kasihan, takut juga itu. Itu yang bikin stres. Kami boten Pak. Lanang-lanang itu malah dodolanan. Gitu. Itu salah satu ihsan kita kepada binatang begitu yang kita sembelih. Termasuk juga menangani ketika merobohkan. Itu kan kadang-kadang pekerjaan yang angel. Apalagi sapi besar nih, itu kalau orang yang tidak biasa itu kan berat nih. Caranya gimana cara merobohkannya ini. Ya itu memang perlu pelatihan yang cukup baik begitu ya, cukup terampil begitu sehingga kemudian tidak menyakiti binatang yang bersangkutan. Ya itu. Ya termasuk ihsan itu adalah pengelolaan daging setelah disembelih menika itu juga ditangani dengan baik. Itu tanyalah Bapak Ibu sekalian, penanganannya gimana? Apakah dalam kaitannya dengan pengelolaan daging itu, pokoknya tidak boleh dicampur dengan jeroan, tidak boleh dicuci, pokoknya begitu. Ada yang daging kok dicuci itu, ada kan? Ya nggak boleh, malah kalau dicuci itu malah cepat kena bakteri itu. Kalau daging, nggak boleh dicampur dengan jeroan, dipisah-pisahkan. Itu ada standarnya sendiri Bapak Ibu sekalian. Itu dokter hewan tahu lah. Bagian tanglet itu terkait dengan standar menikah itu tahu tentang masalah menikah. Kemudian menghadapkan hewan ke arah kiblat, dihadapkan ke arah kiblat. Jatuh boten sembarangan, ya, diarahkan ke arah kiblat. Berarti kalau ke arah kiblat berarti utara atau selatan ya, nah begitu. Betul. Nggak ada keadaan darurat. Kalau keadaan darurat, mana sapinya itu pola nggak bisa disingkirkan, merobohkannya itu jatuhnya begitu angel, saking beratnya gitu. Dalam keadaan darurat, namanya keadaan darurat ya sudah begitu. Di mana dia itu pada saat jatuh. Nanti dalam menyembelih itu untuk pinggir kali itu pelajar. Bisa jadi. Dan ini Bapak-Ibu sekalian, yang terakhir terkait pembagian hewan daging kurban. Ini pembagian daging hewan kurban. Terus daging hewan kurban menika itu yang pertama adalah bisa dikonsumsi, kemudian yang kedua didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kemudian disimpan ataupun diawetkan. Begitu. Jadi dalam kaitannya dengan pengelolaan hewan kurban, daging hewan kurban menika ada 3 hal menika. Dikonsumsi maksudnya ya pada saat disembelih menika itu bisa dimanfaatkan untuk ya dimakan bersama, kira-kira begitu ya. Tentu ini sudah seizin sahibul kurban.
sahibul Oleh qurban. ku jase wonten sing sanget ngantos-antosipun ora wani masak nang hari penyembelihan iku njukuk daging kurban iku. Nggih, makanya ngeten pada saat akadipun ngomong sama sahibul kurban, Bapak, ini nanti sebagian dari dagingnya kita ambil untuk kita masak. Boleh enggak? Nah, harus disepakati ngoten. Makanya ketika orang titip tidak sekedar kita biarkan titip, oke Pak, tetapi harus kita akadnya dikit. Pak, nanti pada saat penyembelihan dagingnya sebagian kita ambil untuk kita masak. Nah, itu kan sudah izin sahibul kurban. Kenging, karena sudah izin sahibul kurban. Begitu. Jadi ada akadnya, nggih. Ini diperhatikan betul panitia, kalau tidak nanti kita makannya ini punyaan siapa. Makanya hati-hati betul itu kan. Karena belum ada akadnya. Gitu. Jadi kita makan itu dagingnya itu kan belum dibagi menjadi kan ini punya siapa daging itu. Nah, jadi itu. kalau akadipun tidak harus hari H, pening waktu lembaga itu sampun disepakati, tapi sebagian dimasak, maka nggak kenapa-napa pas bayar. Nggih, yang penting sahibul kurban minta izin sahibul kurban. Itu nggih. Anggotanipun. Nggih. Sahibul kurban. Nggih. Biasanya sahibul kurban nggih biasanya nyerahkan nggih monggo. Tapi kita akad dulu. Pokoknya supaya kita ngambil tidak sembarangan daging itu tanpa sepengetahuan sahibul kurban. Paling tidak kalau kita sudah ngomong, kita sudah sepengetahuan dari sahibul kurban. Karena pada intinya yang namanya daging itu kan miliknya sahibul kurban. Walaupun kita panitia ya Bapak misalkan, intinya itu miliknya sahibul kurban. Yang membagikan itu pada intinya adalah sahibul kurban. Tentu maka kita harus izin kepada sahibul kurban untuk kemudian nanti dagingnya kita bagi yang ini itu kita harus utarakan, kita sampaikan. Makanya kalau perlu Bapak Ibu sekalian sahibul kurban semuanya kalau sempat ya kita ajak rapat atau apa sebelum penyembelihan menika atau kita informasikan dan lain sebagainya itu supaya apa? Supaya clear, supaya tahu. Begitu panitia juga enak di dalam menyelenggarakan kurban menika. Begitu tidak was-was begitu. Nek mboten dipun kabaraken menika kan kirang-kirang. Betul. Allah wa idza wajabat junubah fakul minda. Nek wis ambruk lambunge mboten keterangan sebelah to nggih, betul. Wis ambruk lambunge nang bumi padha mangan. Nggih. Ngoten nggih Bapak Ibu sekalian, harus dijelaskan kepada sahibul kurban. Kemudian yang dilarang untuk sahibul kurban menika adalah menjual bagian dari hewan kurban, baik daging, kulit lainnya. Walaupun sahibul kurban itu mendapatkan jatah, pokoknya dikasih mamanya 1 kilo atau 2 kilo, 3 kilo mamanya begitu. Lah kok saya nggak makan daging saya jual, mboten angsal. Lebih baik diberikan ya kepada orang lain, apakah itu kerabat ataupun yang lain walaupun sekalipun dia itu tidak memakan daging. Jadi kalau dia menjualnya nggak boleh. Ya. Begitu. Tukar betul Pak. Pripun? Yang korban kambing ini tidak mau daging kambing, terus ditukar kalian ingkang sapi ya kan. Ngeten kalau ditukar mboten angsal juga menika. Yang namanya jual beli menika tukar menukar. Iya betul. Dulu kan jual beli menika tukar menukar, yang namanya jual beli kan barter. Nah itu. Kecuali dia itu gini loh, Bapak Ibu sekalian. Umpamanya kan di situ kan penyembelihan, ada sapi, ada kambing. Pokoknya dia kurban kambing, dia dapat jatah kambing itu. Ini tidak buat kerso daging kambing. Ya sudah nanti dikasihkan. Tapi dia kan dapat juga umpamanya dari panitia itu dapat sapi kan. Nah, tapi nggak boleh yang dapat kambing itu ditukarkan. Saya nggak suka sapi, saya tukarkan dengan mboten asal. Itu kan masuk jual beli juga. Yang namanya jual beli niku secara tradisional tukar menukar barang. Mboten angsal, mboten par. Dan jatahnya itu ya sudah itu. Ya kalau dia kurbannya kambing kok mintanya sapi,
Mboten angsal. Saking panitia dipun paringi ya padha sih. Ya, kalau panitia itu umpamanya satu dia itu memang kurban kambing dapatnya jatah kambing plus dari pembagian apa namanya panitia sapi menika nggih itu nggih mboten apa menika. Tetapi kalau sengaja saya korban kambing, saya minta bagiannya yang sapi ya mboten angsal menika. Menawi ngeten Pak, niki yang terjadi ngeten. Ada rombongan tapi 22 orang. Nggih. Urunan. Kan untuk sapinya kan cuma 21. Yang satu belikan kambing. Ini teman niku mau minta jatah sapi semua Pak mboten. Boten. Jadi kalau dia itu korbannya kambing, jatahnya bagian itu ya kambing. Tetapi kalau nanti dari panitia itu kan ada itu ya. Ya, itu kasih sapi nggih mboten napa-napa. Tapi jangan minta yang sapi. Kalau dia itu korban kambing, jangan minta sapi yang korbannya kambing kok. Niki kita loh Bapak Ibu. Jadi kita mendudukkan ya, jangan sampai kemudian kok korban kita itu nanti gagal karena apa namanya? Karena salah motivasi kita, ya. Begitu. Jadi harus kita benar betul niatipun. Ya kalau kita itu niatnya korbannya kambing, ya wajar kalau kita itu mendapatkan jatahnya itu adalah kambing. Nanti kalau ada kebijaksanaan dari panitia kok mendapatkan bagian yang lain dari sapi, ya alhamdulillah. Tapi kita nggak boleh minta. Saya mintanya sapi. Mboten angsal. Niku ngeten lho sapi. Upaminipun nggih. Melu kelompok sapi. Nggih. Ternyata sapi niku pun cukup oleh wong 10. Nggih. Oleh wong 7. Lah niku pun siji, maka melu nang kelompok sapi. Dan niku untuk bijaksanaanipun panitia kan harus diberikan kambing 1. Lah niku saya bijaksanaan panitia kinjuk akepri wong melu sapi. Nggih. Apa ora dicobai wae sapi padha karo wong sing korban sapi, napa mboten? Nggih. Niku epotipun panitia ngaten menika. Nggih. Upamanipun dipun bagi ulanipun mendo kok melu sapi niku ya ngeten sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Kalau panitia itu ini jatah yang sapi sudah tutup. Sekarang jatahnya kambing monggo. Kedajeng melu mriku e. Oh iya buatan sakit karena nggak ada lagi apa namanya space lagi kan. Kalau kita memaksakan kan umpamanya kalau dia itu punya dana yang untuk beli sapi ya monggo beli sapi. Tapi masalahnya kan tidak ada kan. Hanya orang satu. Ya sudah korban ngeten Bapak Ibu sekalian. Jadi korban sapi atau kambing itu sama saja. Ya makanya dan memang kalau bisa ya kumpul itu ke sapi, kalau tidak bisa ya kambing itu utama. Nah gitu loh. Kambing menika utama. Nah, Kanjeng Nabi Ibrahim niku nggih kambing. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan juga menggunakan kambing begitu. Jadi nggak masalah ngoten niku nggih. Tidak harus sapi begitu. Gitu. Jadi karena korbannya kambing itu kita dapatnya daging kambing. Ya alhamdulillah. Gitu itu insya Allah daging yang kita makan itu menjadi berkah bagi kita. Jadi yang kita niatkan itu adalah apa ya korban itu sampai kepada Allah, kita mendapatkan keberkahan dari rezeki yang kita infakkan, yang kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ampun kemudian kok kita itu korban kambing kita mintanya sapi. Ampun. Ya alhamdulillah kita bisa korban kambing, alhamdulillah kita dapat jatah. Kalaupun dapat dari panitia alhamdulillah. Kalau tidak nggih ampun Gresula. Wong kadang itu dipun pindahaken wis melu kono wae, sing kono kelompoke sing kurang siji. Nggih. Kene-kene wis cukup 7. Melu kono wae, kadang mboten purun. Nggih. Saya kira nanti kebijaksanaan panitia dan itu bisa dimusyawarahkan bersama. Itu ada solusi panitia sehingga apapun. Nggih. Oke, Bapak Ibu sekalian,
Saya kira begitu karena waktunya sudah siang. Marilah kita akhiri dengan sama-sama doa kifaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.